Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Ini sekitar jam 3 pagi. Jadi saya nggak bisa tidur sebentar terus terbangun. Ya udah, saya langsung menuju ke dapur aja daripada tidur lagi nanti kesiangan. Jadi ini kegiatan aku di saat aku nggak bisa tidur. Jadi kalau misalkan malam gitu ya belum bisa tidur, sudah melakukan banyak hal tapi tetap nggak bisa tidur, alhasil saya mengerjakan sesuatu. Kayak misalnya beres-beresin barang-barang, entah apa, ada aja yang diberesin. Lap-lap dapur gitu. Kalau misalkan teman-teman, bunda-bunda, kalau nggak bisa tidur pada ngapain? Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Dan jangan lupa untuk subscribe. Yang belum pada subscribe, yuk di-subscribe. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini saya langsung aja bikin sarapan buat anak saya. Jadi saya masak ini sekitar udah subuh gitu ya. Soalnya tadi beberes dulu karena beberesnya nggak aku record. HP-nya itu aku charger lagi. Jadi jam 3 aku beberes bagian depan sampai jam berapa gitu ya. Sambil nonton drakor, sambil nonton YouTube lah pokoknya, entah itu film India. Jadi aku kalau misalkan lagi bete lagi apa gitu, buka-buka YouTube aja, nonton film India, nonton film Korea, drama Thailand, pokoknya mah. Terus ini aku langsung buat sarapan anakku. Jadi aku dapat resep ini dari dokter siapa ya lupa. Karena kan anakku yang kemarin itu BB-nya itu tuh turun drastis banget. Jadi buat apa ya, biar dia stabil lagi gitu, saya kasih makanan yang apa sih namanya, maksudnya nggak langsung gemuk banget gitu ya, tapi setidaknya menaikkan berat badan gitu lah. Namanya juga kan usaha gitu ya bunda. Oh ya, mohon maaf ya jika ada komentar-komentar saya di video bunda yang tidak mengenakan hati, disengaja maupun tidak disengaja. Sebenarnya saya komen kan namanya orang ya, menurut saya nggak masalah, nggak menyakiti. Mungkin bisa jadi menurut bunda-bunda teman-teman itu nyakitin hati gitu kan. Mohon maaf banget kalau misalkan saya ada salah-salah seperti itu. Nah, dilanjut saya untuk masak sarapan. Jadi hari ini tuh cuma sarapan karena suami udah request nggak usah bawa bekal, kata dia mau ada acara makan-makan, nggak tahu sih acara apa ya di tempat kerjanya. Jadi yaudah aku bikin untuk sarapan aja. Sarapannya ini tuh simple banget, entah apa namanya ya. Jadi aku pakai bahan-bahan yang memang ada di kulkas, sisa-sisa gitu kan ya, namanya juga hari-hari terakhir gitu. Jadi ini tuh penghabisan ya. Nah, di sini saya masak tahu, sayur tahu kayaknya sih namanya ya, tapi saya nggak pakai sayuran. Pokoknya mah namanya seperti itu aja ya. Nah, ini ada sisa daging anakku. Jadi aku tuh sengaja beliin daging 200 gram gitu, daging udah digiling buat anak saya supaya dia ya gitu kan, kata dokternya kan suruh makan daging merah. Jadi ya udah aku belikan buat dia mungkin udah bosan. Sisanya saya masak dan dicampur sama si tahu itu. Jadi makanya aku nggak tahu ini namanya sayur apa gitu. Asal jadi aja, yang penting enak dan nikmat tentunya. Nah, kembali lagi, namanya manusia kan pasti nggak luput dari salah dan dosa gitu. Jadi saya tuh padahal kalau misalkan komen gitu tuh di hati-hati banget, tapi namanya tangan, jari-jari, jemari manusia gitu kan, ada khilafnya gitu. Aku tuh nggak sengaja komen
jahat gitu, karena saya juga kan sama YouTuber pemula gitu. Oh ya, buat yang ada kritik maupun saran, tulis aja di komentar gitu ya, supaya aku tuh bisa makin evaluasi diri, makin evaluasi tentang videoku kayak gitu. Apa nih yang kurang, apa nih yang salah dari saya gitu. Dan untuk yang balas-balasin komen, misalkan bunda nih teman-teman komen di aku gitu, terus ada balasan dari aku yang gak ngenakin, ya mohon maaf banget. Dan itu suami saya yang balas-balesin, saya tegaskan lagi di sini. Jadi saya dan suami itu mohon maaf ya, karena namanya manusia biasa, nggak luput dari salah dan dosa seperti itu. Jadi si tahu ini saya kasih toge, karena pas belanja mingguan itu kan saya ada beli toge itu. Nah ya udah aku kasihin aja di sini, saya campurin gitu, jadi tahu sama toge sama daging kayak gitu. Jadi aku tuh kalau misalkan masak akhir-akhir gitu ya, nggak yang ribet-ribet sih, pokoknya mah yang ada di kulkas itu apa, terus aku satuin kira-kira klop, kira-kira matching gitu. Kalau misalkan bisa ya udah aku masak kayak gitu. Dan apa sih namanya, kan banyak juga ada gitu ya yang nanya gimana sih caranya biar bisa up tiap hari kayak gitu. Jadi gimana ya, namanya kan ini kontennya tentang ibu rumah tangga gitu ya. Sekarang sih aku kalau misalkan aktivitas di rumah gitu kan, aku videoin, cuma emang bener yang rempongnya itu mindahin si kameranya ini, karena kalau misalkan dari satu sisi aja gitu, takutnya yaitu orang yang nonton tuh apa sih namanya, bosen, boring gitu kan. Jadi ya harus mindahin kamera dan cari-cari angle kayak gitu, dan itu tuh bisa makan waktu kalau menurutku, apalagi kan tempatnya itu nggak luas, jadi taruh di sini jatuh, taruh di sini gini gitu. Nah ini paginya, ini siang, jam 1 siang. Jadi pagi itu saya ngajak anak saya jalan-jalan ke komplek itu sama suami. Terus ini jam 1 siang saya mau ngantar paket ke situlah. Jadi alhamdulillah, jadi aku tuh kerja dari pas sebelum lulus sekolah juga, aku tuh udah kerja. Jadi pas zaman sekolah gitu ya, dari SMP, malah dari SD kan bapak kerja bikin mainan anak-anak gitu. Terus ya aku ikutan bikin. Nah pas SMP juga sama, aku bikin mainan anak-anak dan juga bikin apa sih, katembat gitu, ngepak-ngepakin katembat. Terus pas apa sih namanya, SMA gitu, aku tuh kerja di warung makan di tempat pasar sandang gitu. Jadi setiap dalam 1 minggu itu 1 hari aku nggak berangkat sekolah, soalnya kerja, karena saya itu tinggal sama nenek. Jadi gimana ya caranya saya bisa dapat uang tambahan buat biaya sekolah, buat apa sih namanya, sehari-hari gitu kan. Jadi saya mencari-cari informasi untuk bekerja gitu, dan tentunya yang halal. Dan alhamdulillah itu tuh bisa jadi bikin aku kayak apa ya, semangat gitu kan, bisa jadi buat cerita juga, karena menurutku itu tuh pengalaman ya. Gak semua orang, gak semua anak sekolah itu mempunyai pengalaman seperti itu gitu. Mungkin di luar sana juga banyak yang sekolah sambil bekerja. Nah dan saya salah satunya, karena saya sekolah juga itu tuh biaya ada yang biayain, alhamdulillah. Terus kesananya saya dapat beasiswa kayak gitu. Jadi bener-bener bersyukur. Jadi aku tuh kadang kalau misalkan ada anak yang malas sekolah gitu ya, aku tuh kayak kesel gitu loh, pengen kamu segitu orang tua kamu sekolahin kamu tapi kamu kayak gitu, pengen aku marahin gitu loh bun. Nah ini perjalanan saya, jadi saya naik angkot terus ke sana, sampai ujung sana, ujung ruko itu saya jalan kaki sambil bawa anak saya. Nah untuk yang aku pengen marahin anak-anak yang malas sekolah, itu tuh emang bener-bener aku tuh pengen marahin bun. Tapi sayang itu bukan anak saya, jadi aku hanya bisa diam aja melihat anak-anak yang seperti itu.
Nah, ini perjalanan saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.